Siti Muti'ah termasuk dalam golongan perempuan yang dijamin masuk surga setelah Ummul Mukminin. Kesetiaan kepada sang suami menjadikan Siti Muti'ah memperoleh balasan terbaik di akhirat. Siti Muti'ah disebutkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Sang putri Fatimah Az-Zahra kemudian merasa penasaran atas amalan apa yang dilakukan oleh Siti Muti'ah sampai ia dijaminkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada suatu hari, putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah wanita pertama yang masuk surga setelah Ummul Mukminin?" "Dia adalah Siti Muti'ah," jawab Rasulullah. Siti Fatimah akhirnya penasaran setelah mendengar jawaban Rasulullah. Setelah itu Siti Fatimah berkeliling kota Madinah untuk mencari tahu siapa Siti Muti'ah dan di mana tempat tinggalnya. Tak berselang lama, akhirnya Siti Fatimah menemukan tempat tinggal Siti Muti'ah. Diketahui Siti Muti'ah tinggal di pinggiran kota Madinah. Siti Fatimah lalu meminta izin dari suaminya Ali bin Abi Thalib untuk bersilaturahmi ke rumah Siti Muti'ah. Esok harinya dengan membawa Hasan putranya, ia bergegas menuju rumah Siti Muti'ah. Setibanya di rumah Siti Muti'ah, Siti Fatimah segera mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya ahlal bait," kata Siti Fatimah mengucapkan salam. Setelah itu terdengar suara seorang wanita dari dalam rumah. "Waalaikumsalam, siapakah di luar?" tanya Siti Muti'ah. "Saya Fatimah, putri Rasulullah," kata Siti Fatimah. "Alhamdulillah, hari ini rumahku dikunjungi putri junjungan dari alam semesta," kata Siti Muti'ah dengan perasaan riang. Dengan demikian, Siti Muti'ah segera membuka sedikit pintu rumahnya dan melihat Siti Fatimah membawa putra laki-lakinya yang masih kecil. Disebutkan dalam beberapa riwayat, saat itu Hasan masih berumur 5 tahun. Akan tetapi karena melihat Siti Fatimah membawa putranya itu, Siti Muti'ah kembali menutup pintu rumahnya. Hal itu tentu saja membuat Siti Fatimah kaget. Siti Fatimah kemudian bertanya lagi, "Wahai Siti Muti'ah, ada apa gerangan? Kenapa engkau kembali menutup pintu rumahmu? Apakah engkau tidak mengizinkan aku bersilaturahmi dengan dirimu?" "Wahai Siti Fatimah putri Nabi, bukannya aku tidak mau menerimamu di rumahku. Akan tetapi kedatanganmu bersama dengan anak lelakimu menurut ajaran Rasulullah tidak memperbolehkan seorang istri untuk menemui laki-laki ke rumahnya ketika suaminya tidak ada di rumah dan tanpa izin suaminya. Meskipun Hasan masih kecil, tetapi sebelumnya aku belum meminta izin kepada suamiku dan suamiku saat ini tidak berada di rumah. Lebih baik engkau kembali lagi pada esok hari agar aku bisa meminta izin terlebih dahulu kepada suamiku," kata Siti Muti'ah dalam keadaan pintu masih tertutup. Karena hal tersebut, Siti Fatimah Az-Zahra menyebut dalam hatinya bahwa Siti Muti'ah merupakan wanita yang mulia, bahwa apa yang dikatakan Siti Muti'ah adalah benar seperti yang diajarkan Rasulullah. Setelah berpamitan, Siti Fatimah kemudian pulang dengan hati yang bergejolak dengan niat akan kembali lagi ke rumah Siti Muti'ah. Keesokan harinya, ketika Siti Fatimah hendak berangkat menuju rumah Siti Muti'ah, Husain yang merupakan adik Hasan ternyata sedang menangis. Rupanya ia tidak mau ditinggal dan merengek ingin ikut bersama ibunya. Tak mau melihat anaknya menangis, kali ini Siti Fatimah berangkat dengan membawa kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Saat itu juga Siti Fatimah menganggap bahwa Siti Muti'ah pasti sudah meminta izin kepada suaminya atas keberadaannya dengan membawa Hasan. Dengan kata lain, ketika dia membawa Husain pun, maka hal itu sudah termasuk izin yang diberikan kepada Hasan, karena Husain berusia lebih kecil dan adik dari Hasan. Namun sesuatu di luar prediksi terjadi. Ketika mereka sudah tiba di depan rumah Siti Muti'ah, kejadian pada hari pertama terulang kembali. Siti Muti'ah berkata bahwa izin yang diberikan oleh suaminya hanyalah untuk Hasan seorang, tidak untuk Husain. Saat itu juga Siti Fatimah berpikir bahwa begitu mulianya wanita ini menjunjung tinggi ajaran Rasulullah, karena sikap Siti Muti'ah begitu tunduk dan taat kepada suaminya. Singkat cerita, di hari ketiga, ketika Siti Fatimah kembali mendatangi rumah Siti Muti'ah bersama dengan kedua anaknya, kali ini Siti Fatimah mengunjungi rumah Siti Muti'ah pada sore hari. Akan tetapi setibanya di rumah Siti Muti'ah, Siti Fatimah langsung dibuat kejadian yang mencengangkan. Kali ini rasa kagum Siti Fatimah kepada wanita mulia itu benar-benar nyata. Siti Fatimah terkagum melihat Siti Muti'ah sedang berdandan sangat rapi dan menggunakan pakaian terbaik dan bau yang sangat harum, sehingga Siti Muti'ah terlihat sangat mempesona.
Alangkah terkejutnya Siti Fatimah melihat sopan santun dan kepatuhan Siti Mutiah kepada sang suami. Saat itu Siti Mutiah juga sedang mengenakan pakaian terbaiknya dengan aroma tubuh yang wangi. Wanita tersebut mengatakan ia akan menyambut kedatangan sang suami yang sebentar lagi akan pulang dari kerja. Rumahnya yang sederhana juga terlihat sangat bersih dan nyaman. Dikisahkan bahwa keadaan rumah Siti Mutiah sangat sederhana, tak ada satupun perabot mewah menghiasi rumah itu, namun semuanya tertata rapi. Tempat tidurnya termasuk terbuat dari bahan kasar tetapi terlihat bersih. Alasnya yang berwarna putih juga terlihat bersih dan tampak baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah itu. Kekaguman Siti Fatimah tidak berakhir sampai di situ saja. Putri Rasulullah ini juga terkagum di hari keempat saat ia kembali berkunjung ke rumah Siti Mutiah saat suaminya sudah pulang dari kerja. Siti Mutiah begitu peduli pada suaminya. Ia telah menyiapkan air mandi untuk sang suami, pakaian ganti, dan makanan yang ia masak sendiri di meja makan. Saat sang suami telah sampai di rumah, Siti Mutiah menemaninya pergi ke kamar mandi dan membantu sang suami membersihkan tubuhnya. Setelah mandi, Siti Mutiah menemani suaminya makan. Saat makan inilah Siti Fatimah kembali dibuat kagum oleh Siti Mutiah. Di samping suaminya yang sedang makan, Siti Mutiah membawa sebuah cambuk. Ia lantas mengatakan pada sang suaminya untuk memakai cambuk tersebut untuk memukul tubuhnya jika saja masakan yang ia buat tidak disukai oleh suaminya. Mengetahui apa yang dilakukan Siti Mutiah, Siti Fatimah pun menangis haru sekaligus bahagia. Ia akhirnya bisa belajar banyak tentang bagaimana mestinya menjadi seorang istri yang solehah. Tak hanya itu, saat di rumah itu juga ada benda berupa kipas dan kain kecil. Siti Fatimah juga sempat mempertanyakan hal itu. Lalu Siti Mutiah menjawab, kipas itu digunakan untuk mengipasi suaminya yang sedang kepanasan atau tertidur lelah karena sehabis mencari nafkah seharian. Sedangkan kain kecil itu ia gunakan untuk membersihkan keringat sang suami yang telah lelah mencari nafkah seharian. Pada diri Siti Mutiah, Siti Fatimah akhirnya tahu bahwa seorang istri solehah dan taat serta selalu mengharap ridho suami adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Itulah tadi kisah singkat mengenai Siti Mutiah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.